Oke nih, kita langsung aja nih ya obrolin apa yang udah kita omongin di awal tadi nih. Iya, jadi kan di awal kita mau bahas tentang keunggulan dari lembaga keuangan syariah bagi generasi muda. Iya, bener banget nih. Milenial banget kita banget kan? Iya, kita Cocok banget. banget. Terus kalau kita berbicara tentang lembaga keuangan syariah, kita juga harus mulai bicara tentang ekonomi syariah, ya nggak sih? Iya, bener. Tentang perkembangannya. Jadi, aku pernah baca pada suatu artikel, ternyata ekonomi syariah Indonesia itu mulai berkembang itu pada tahun 1960-an. Saat itu isu yang sangat berkembang itu tentang pengharaman riba, pengharaman bunga bank. Terus kemudian pada tahun 1990 MUI itu ngebentuk tim kerja sehingga pada tahun 1991 terbentuklah bank syariah pertama di Indonesia. Tahu nggak? Muamalat bukan? Iya benar, Bank Muamalat yang resmi beroperasi pada tahun 1992. Kemudian setelah itu muncullah amandemen Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 yang sekarang itu UU Nomor 10 tahun 1998 tentang landasan operasional perbankan syariah. Jadi itulah yang menyebabkan perbankan syariah itu berkembang pesat gitu. Jadi udah termasuk lama juga ya, 90-an gitu. Tapi kalau kita ngomongin lembaga keuangan nih ya, lembaga keuangan syariah nih ternyata bukan hanya tentang bank syariah aja ya. Jadi ternyata nih aku tuh dulu juga pernah baca gitu. Ternyata di tahun 2003 di Indonesia itu udah ada nih wacana-wacana tentang pasar modal syariah juga. Terus juga ternyata nggak cuma itu gitu. Instrumen lembaga keuangan syariah itu juga ternyata ada saham syariah di dalamnya, ada obligasi, terus juga ada reksadana syariah. Nah, obligasi ini kalau di syariah biasa kita sebut sukuk ya enggak ya? Sukuk. Terus juga Indonesia ini ternyata berdasarkan data dari Global Islamic Economic Indicator tahun 2007 udah masuk nih 10 besar nih peringkatnya, 10 besar peringkat dunia. Dan keren banget. Setelah itu kan akhirnya karena aware-nya masyarakat, terus juga didukung oleh masyarakat Indonesia yang beragama Islam juga, akhirnya pemerintah nih langsung nih memperkuat strategi pertumbuhannya gitu. Akhirnya sekarang Indonesia jadi peringkat 9 nih berdasarkan di kategori aset keuangan syariahnya gitu. Keren banget sih. Dan juga ini masih tingkat dunia gitu, nggak cuma Asia kan. Keren mantap banget. Sekali gitu kan. Keren banget ya. Iya, mantap banget lah. Terus terutama juga kemarin ada merger 3 bank syariah juga, itu menambah pesatnya perkembangan kan. Terus juga lembaga keuangan syariah itu kan juga banyak banget kan ya kan, jenis-jenisnya ada BMT, terus ada asuransi syariah, terus ada reksadana juga, terus pasar modal tadi, terus juga ada pegadaian, terus lembaga-lembaga lazis lainnya gitu. Banyak banget sih sebenarnya. Banyak banget sih kalau bicara tentang lembaga keuangan syariah itu. Mungkin langsung aja kali ya keunggulannya bagi kita. Iya nih, keunggulan ini nih yang paling penting nih buat kita milenial nih. Kalau setahu aku ya, mungkin ya secara umumnya itu karena kita tuh harus banget mengikuti dan juga memakai itu tadi bank syariah juga. Itu yang pertama itu karena berpedoman dengan prinsip syariah gitu. Iya benar. Karena pada dasarnya kita beragama Islam juga gitu kan. Terus yang selanjutnya itu ada penyaluran dana usaha yang halal dan menguntungkan. Nah, jadi riba itu tadi ngomonginnya di sini kan. Terus juga ada menggunakan prinsip akad, jelas gitu. Kalau di yang lembaga selain syariah kan mungkin hanya ada perkreditan gitu, bahasanya cuma kredit gitu. Tapi kalau di syariah kan kita banyak banget gitu instrumennya, akad-akadnya. Terus juga ada itu tadi keuntungan yang dihitungnya itu sama rata gitu bagi hasil antara si lembaganya sama mitranya gitu. Terus yang lain tuh kalau menurut aku ya sebagai generasi muda, keunggulan lainnya adalah pembuatannya yang mudah. Misalnya kita mau bikin tabungan nih, kita nggak perlu lah repot-repot antri, kan kita males ya. Paling kita tinggal buka di webnya, lamannya, kita tinggal isi data, udah selesai kelar gitu kan. Iya, ngomongin males itu true story banget sih bagi kita gitu kan. Terus juga bank-bank syariah juga yang udah mudah banget kita temuin gitu di daerah-daerah juga udah ada sekarang. Terus satu lagi nih keunggulannya yang menurut aku paling penting adalah cocok buat kita tuh nabung atau mengelola keuangan kita, karena kan kita nih orangnya konsumtif banget ya. Iyalah, banget itu. Salah satu solusinya adalah dengan menabung saham syariah, karena kalau kita udah nabung saham syariah
otomatis kan uang kita itu sudah terkelola di sana, dan kalau kita mau belanja terus kita mau mencairkan kan kayak agak ribet ya. Iya. Jadi sifat konsumtif kita tuh kayak berkurang aja, jadi kalau mau belanja tuh mikir-mikir lagi nanti nyarinya ribet ya nggak sih. Iya, bener banget Ya. sih itu. Dan juga kalau kita memang aware, ngomongin pasar modal tadi, kalau kita aware akan keuangan syariah dan beberapa teknologi nih, ini kan mudah banget dengan kita bisa pakai mobile banking, terus juga beberapa instrumen teknologi lainnya gitu. Ada pasar modal tadi yang bisa kita akses bebas gitu kan. Inovasi produknya juga keren-keren sih dari Iya. produk syariah ya kan. Iya, mengikuti perkembangan zaman banget. Jadi cocok sih. banget buat generasi milenial ya kan, buat generasi kita. Jadi teman-teman semua nih, sebenarnya kita berdua di sini bercakap-cakap dari tadi nih sebenarnya langsung kita tuh pengen gitu ngasih tahu ke kalian kalau kalian tuh harus aware dengan ini nih lembaga keuangan syariah gitu yang memang sangat menguntungkan banget buat kita gitu. Iya, karena dari beberapa keunggulan yang sudah kita sebutkan tadi, dan kita tuh jadi enak aja gitu. Coba deh teman-teman langsung ke bank syariah terdekat, buka rekeningnya langsung, nanti pasti kalian akan merasakan sendiri gitu Jadi intinya mari kita berekonomi syariah ya iya, nggak sih. mantep. Oke, sekian ya podcast dari kita. Iya, kita sambung lagi di lain kesempatan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.